Halo semua, selamat datang kembali di sini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak dapat suntikan tenaga ekstra pas garis finish sudah kelihatan? Atau sebaliknya, mungkin pernah kesel banget sama orang yang, aduh gagal di langkah terakhir sebuah kerjaan bareng, padahal kan semua langkah sama pentingnya ya. Nah hari ini kita mau coba bahas lebih dalam nih fenomena psikologis yang menarik ini. Kenapa sih kita cenderung kerja lebih keras pas ngerasa tujuan itu udah deket banget? Sumber kita kali ini bab 20 dari buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam. Judulnya pas banget. So close I can smell it. Dekat banget sampai bisa kecium baunya. Hmm. Bab ini fokus kedua ide utama. Goal Gradient Hypothesis, atau kita sebut aja hipotesis tanjakan tujuan, sama Endowed Progress Effect, efek kemajuan bawaan. Iya, betul. Dua konsep kunci itu. Jadi, misi kita hari ini ya bongkar logika di balik dorongan ekstra ini. Terus lihat gimana sih pemahaman ini bisa kita pakai atau jangan-jangan malah udah dipakai ke kita tanpa kita sadar. Sering banget malah. Buat mulai gini deh, coba bayangin skenario ini. Anda sama teman, ada peluang menang duit $1.000 kalau hasil lemparan koin kalian sama. Oke. Anda lempar duluan, hasilnya kepala, terus teman Anda lempar, hasilnya ekor, gagal deh. Ya, nggak dapat. Anehnya nih, katanya riset nunjukin kita itu cenderung lebih nyalahin temen kita yang lempar terakhir. Kenapa gitu ya? Nah, ini pintu masuk kita nih. Iya, itu contoh bagus banget buat mulai. Skenario koin itu nunjukin gimana persepsi kita soal kedekatan sama hasil akhir bisa nubah penilaian. Inti obrolan kita yang muter di dua konsep tadi. Pertama, goal gradient hypothesis, itu jadi kecenderungan alami kita buat naikin usaha pas makin dekat sama hadiah atau tujuan. Kayak kalau ngejar deadline gitu ya? Persis. Atau tikus di labirin, nanti kita bahas. Nah, yang kedua, endowed progress effect. Ini soal gimana kuatnya perasaan kita udah maju, walaupun kemajuannya itu kadang cuma ilusi atau dikasih aja. Tapi itu bisa bikin kita makin termotivasi buat lanjut. Oh, jadi kayak dikasih modal awal gitu ya? Bisa dibilang gitu, konsep-konsep ini, ya seperti judul bukunya, seringkali ada akarnya di cara kerja otak kita dari evolusi. Walaupun bab ini fokusnya lebih ke psikologisnya aja sih. Dan ini relevan banget loh, bukan cuma teori. Bisa Anda lihat di program loyalitas, atau cara Anda memotivasi diri sendiri nyelesain kerjaan. Menarik, menarik. Oke, coba kita bedah lagi deh soal lempar koin tadi. Hadiah $1.000, saya lempar kepala. Teman ekor, gagal. Kan logikanya dua-duanya sama-sama bikin gagal kan? Kontribusinya 50-50 lah. Iya, secara matematis, objektivitasnya gitu. Tapi penelitian yang Anda sebut tadi, Miller dan Gunasegaram, itu nemuin kalau orang secara konsisten nyalahinnya yang terakhir. Kok bisa ya? Rasanya tuh si teman ini yang ngegagalin di detik terakhir. Nah, ini ada kaitannya sama cara kita mikir, coba tadi kalau, atau counterfactual thinking. Lebih gampang buat kita ngebayangin hasil yang beda kalau kita ubah tindakan terakhir. Oh, coba aja tadi lemparan terakhirnya kepala, pasti kita menang gitu kan? Jadi rasanya tuh sebelum lemparan terakhir itu, kita udah deket banget sama kemenangan. Urutan kejadian itu ngaruh banget ke cara kita nyari sebab akibat sama tanggung jawab. Walaupun sebenarnya nggak relevan. Ah, masuk akal sih. Jadi yang paling akhir itu kerasa bebannya lebih berat gitu ya? Betul. Kejadian paling akhir itu punya bobot psikologis yang lebih gede. Kayak contoh di buku Tatam soal Usain Bolt di lari estafet 4 kali 100 meter ya. Kan dia sering ditaruh jadi pelari terakhir. Itu contoh klasik. Secara psikologis, rasanya pas aja gitu. Pelari terakhir kan penentu banget. Padahal ya, tiap lari sama pentingnya buat hasil akhir. Tapi rasanya ada drama atau tekanan lebih di bagian akhir itu. Perasaan hampir sampai bikin momen itu kerasa lebih penting. Persis. Dan perasaan hampir sampai yang kerasa penting ini, nah inilah inti dari Goal Gradient Hypothesis. Konsep ini sebenarnya udah lama. Akarnya dari eksperimen psikolog Clark Hall tahun 1930-an. Wah, lama juga ya. Gimana tuh eksperimennya? Hal itu ngamatin tikus lari di lintasan lurus buat dapatin makanan di ujungnya. Yang dia ukur bukan cuma tikusnya nyampe atau enggak, tapi kecepatan lari tikus di tiap bagian lintasan. Oh, kecepatannya diukur per bagian gitu. Iya, dan hasilnya jelas banget. Tikus-tikus itu larinya makin cepat pas mereka makin dekat sama kotak makanannya. Signifikan loh bedanya, seolah-olah mereka udah nyium bau makanannya terus ngebut.
Hahaha, jadi bukan cuma kita yang ngebut kalau udah mau nyampe ya, tikus juga gitu. Bener banget. Nah, dari observasi itulah goal gradient hypothesis dirumusin. Motivasi yang diukur lewat usaha atau kecepatan itu cenderung naik secara eksponensial pas jarak ke tujuan makin pendek. Mau jarak fisik atau kiasan ya? Jadi, makin dikit sisa jaraknya, makin gede dorongannya buat cepat-cepat nyelesain? Tepat. Dan ini jelas berlaku juga buat manusia. Kuat banget malah. Studi yang dikutip Tatem dari Kivets, Urminski, sama Zeng tahun 2006, itu contoh bagus. Yang soal kopi itu ya? Iya, yang program loyalitas kopi, beli 10 gratis 1. Mereka analisis perilaku konsumen. Hasilnya, frekuensi pembelian pelanggan itu naik drastis pas mereka tinggal butuh beberapa stempel lagi. Rata-rata, jeda waktu antar pembelian kopi mereka jadi lebih pendek sekitar 20% pas udah deket dapat kopi gratis. Wah, jadi perasaan gemas pengen cepat-cepat ngelengkapin stempel di kartu kopi itu beneran ada polanya ya? Bukan kebetulan aja, ada dasar psikologisnya. Kita otomatis injek gas lebih dalam kalau garis finish sudah kelihatan. Betul, naluri kita gitu. Tapi, ini bukannya bisa dimanfaatin banget dong ya? Tentu saja. Dan ini nyambung langsung ke konsep kedua yang erat banget kaitannya. Endowed Progress Effect. Kalau goal gradient ngejelasin kenapa kita ngebut di akhir, endowed progress ini ngejelasin gimana caranya kita bisa dibikin ngerasa udah deket dari awal. Oke, endowed progress effect. Efek kemajuan bawaan. Gimana tuh cara kerjanya? Intinya gini, kalau kita ngasih seseorang perasaan bahwa mereka itu udah bikin kemajuan ke suatu tujuan, nah itu bisa naikin motivasi mereka banget buat nyelesain tujuan itu. Padahal kemajuannya itu bisa jadi cuma artificial atau kayak hadiah aja di awal. Oke, contohnya gimana? Studi klasik yang paling sering dipakai buat jelasin ini tuh studi cuci mobil dari Nunes sama Dreis tahun 2006. Eksperimennya cerdik banget. Mereka kasih 2 jenis kartu loyalitas ke pelanggan cuci mobil secara acak. 2 jenis kartu, bedanya apa? Kartu A butuh 8 stempel buat dapat cuci mobil gratis. Kartunya dikasih kosong. Oke, 8 dari 0. Kartu B butuh 10 stempel buat dapat gratis. Tapi pas dikasih, kartunya itu udah ada 2 stempel gratis dari sananya. Dikasih sama petugasnya. Jadi sama-sama butuh 8 kali bayar lagi ya sebenarnya. Kan 10 kurang 2 sama aja 8. Nah, itu dia. Secara matematis, usahanya sama. Sama-sama butuh 8 kali cuci lagi. Logikanya, yang berhasil ngumpulin sampai penuh harusnya sama dong ya persentasenya. Iya, harusnya gitu. Tapi ternyata, secara psikologis, hasilnya beda jauh. Kelompok yang dapat kartu B, yang 10 stempel, tapi udah ada 2 di awal, itu tingkat penyelesaiannya jauh lebih tinggi. Lebih tinggi gimana? Persentase pelanggan yang akhirnya beneran ngumpulin stempel sampai penuh terus nukerin hadiahnya, itu hampir 2 kali lipat dibanding kelompok yang dapat kartu A yang mulai dari 0. Serius? Wah, cuma gara-gara dikasih kemajuan di awal yang sebenarnya nggak ngurangin usaha, kok bisa sekuat itu efeknya? Kuncinya itu gimana kemajuan awal tadi ngubah persepsi kita soal tujuan. Efek kemajuan bawaan ini sebenarnya kayak jalan pintas psikologis buat mancing goal gradient hypothesis. Mancing gimana maksudnya? Dengan ngasih 2 stempel di awal, tujuan 10 stempel itu jadi nggak kerasa kayak mulai dari 0 untuk 10 langkah. Tapi kerasa kayak kita udah ada di langkah kedua dari 10. Atau yang lebih penting, kerasa kayak tinggal 8 langkah lagi, tapi dari posisi yang udah jalan. Jadi bukan 8 dari 0, tapi 8 menuju 10 gitu ya rasanya? Iya. Ini yang disebut Nunes dan Dreis kemajuan tujuan ilusi atau illusionary goal progress. Perasaan udah mulai dan nggak lagi di titik 0 ini kuat banget. Bikin tujuannya kerasa lebih gampang dicapai, lebih dekat. Nah, karena lebih dekat, menurut goal gradient hypothesis, motivasi buat nyapainya jadi naik. 2 stempel gratis itu jadi pendorong awal, momentum. Pantesan ya, di buku Tatam juga dikasih contoh nyata kan? Kayak kedai kopi Gales di London itu, mereka juga kasih beberapa stempel awal. Persis kayak studi cuci mobil tadi. Betul, banyak yang pakai teknik ini. Atau pas kita mendarat di bandara gede kayak Heathrow, contoh di buku itu, sering ada papan petunjuk ke imigrasi atau bagasi yang ada tulisan, Anda telah mendarat atau landing gitu. Terus ada tanda centangnya. Sering lihat kan? Iya. Padahal kan kita emang baru aja mendarat. Itu kan fakta. Tapi dengan sengaja ditandain gitu sebagai langkah pertama yang udah selesai,
Itu kayak ngasih rasa kemajuan instan ya? Secara halus, ya, Anda jadi ngerasa udah mulai proses keluar bandara, bukan baru mau mulai. Bener juga. Terus contoh lain yang disebut itu pelacak paket ya, kayak Canada Post. Kadang statusnya bukan tanggal pasti, tapi paket Anda sudah lebih dari setengah jalan. Nah, itu juga. Mungkin nggak ngasih info detail kapan nyampainya, tapi secara psikologis itu sinyal kemajuan yang lumayan. Anda jadi ngerasa paketnya udah lebih dekat ke Anda daripada ke pengirim. Manfaatin bias kita buat pengen cepat selesai. Ini jadi kepikiran deh, mungkin ini berlaku juga buat progress bar kalau kita lagi ngisi formulir online atau install software gitu. Sangat mungkin. Progress bar itu contoh visual yang efektif banget buat dua prinsip ini. Gimana tuh? Barnya keisi itu nunjukin kemajuan kan, endowed progress, walau otomatis. Terus makin barnya dekat ke 100%, makin gede dorongan kita buat nungguin sampai selesai. Goal gradient. Desain UI UX sering banget pakai ini buat jaga orang tetap engage. Coba deh, Anda yang lagi dengerin inget-inget pengalaman sendiri. Pernah nggak sadar merhatiin efek ini? Mungkin pas ngumpulin poin di aplikasi belanja, atau lihat progress level di game. Atau bahkan pas ngerjain daftar kerjaan pribadi terus nyorot item pertama. Gimana rasanya pas ngerasa udah mulai? Atau udah mau selesai? Ada dorongan ekstra nggak? Pasti ada kan ya? Oke, jadi kita udah bahas nih, goal gradient hypothesis, makin deket tujuan, makin ngebut. Sama endowed progress effect, sedikit kemajuan di awal bisa jadi pendorong gede. Sekarang kita tarik benang merahnya deh. Artinya apa nih semua buat kita dalam kehidupan sehari-hari? Atau mungkin di kerjaan? Gimana pemahaman ini bisa beneran berguna? Jadi alat bantu motivasi yang oke banget. Misalnya pas ada tugas gede yang rasanya berat banget. Coba pecah jadi langkah-langkah kecil. Terus yang penting visualisasiin atau catat kemajuannya. Dicatat gitu ya? Iya, dan akui bahkan rayain langkah pertama atau kemajuan awal yang berhasil dibuat. Jangan nunggu sampai akhir baru seneng. Kayak ngasih diri sendiri stempel gratis di awal gitu secara metaforis. Itu bisa bikin perjalanannya kerasa lebih ringan. Oke, jadi bukan cuma soal mecah target, tapi juga ngakuin kalau kita udah nggak di nol lagi. Itu sendiri udah bisa jadi bensin ya. Kalau buat konteks lain gimana? Tim atau bisnis gitu? Kalau di manajemen proyek atau tim, ini bisa berarti nentuin milestone awal yang gampang dicapai buat bangun momentum. Kasih kemenangan kecil di awal, itu bisa naikin moral sama komitmen tim buat tugas berikutnya yang mungkin lebih susah. Masuk akal. Dan jelas, di bisnis, terutama marketing sama layanan pelanggan, ini dipakai luas banget. Program loyalitas yang efektif ya seringnya dirancang pakai endowed progress, kayak kartu cuci mobil atau kopi tadi. Atau bikin tingkatan status yang kerasa deket buat dicapai, itu mainin goal gradient. Tujuannya biar pelanggan ngerasa udah investasi ya, jadi sayang kalau berhenti sekarang. Betul, udah sedekat ini soalnya sama hadiah atau status berikutnya. Tapi ada risikonya nggak sih kalau orang sadar ini kayak trik psikologis? Misalnya kalau semua orang tahu 2 stempel pertama itu emang sengaja dikasih. Efeknya hilang nggak? Pertanyaan bagus. Riset nunjukin, bahkan pas orang sadar soal mekanisme ini, efeknya seringkali nggak hilang sepenuhnya loh. Oh ya, kok bisa? Kita mungkin tahu secara rasional kalau 2 stempel itu gratis, tapi perasaan udah mulai dan tinggal 8 lagi, itu tetap bisa ngaruh ke motivasi kita di level yang lebih bawah sadar, lebih intuitif. Tapi, ya transparansi sama etika tetap penting. Kalau pelanggan ngerasa dimanipulasi berlebihan, ya efeknya bisa negatif, ngerusak kepercayaan. Jadi kuncinya tetap di keseimbangan sama niat baik ya. Pakai ini buat ngasih dorongan positif, bukan buat ngejebak atau ngasih harapan palsu. Tepat sekali. Kekuatan dari isyarat desain yang kelihatannya sepele, tanda centang di bandara, 2 stempel gratis, progress bar, itu nyata. Itu bekerja di bias kognitif kita. Paham ini ngasih kita kekuatan, buat motivasi diri sendiri atau ngerancang pengalaman yang lebih baik buat orang lain. Tapi, ya kayak semua kekuatan, pakainya harus bijak. Oke, mari kita rangkum deh temuan utama dari pembahasan kita soal bab 20 evolutionary ideas ini. Jadi intinya ada 2 hal gede nih. Pertama, otak kita tuh kayaknya terobsesi sama garis finish. Makin kita ngerasa dekat, entah fisik atau psikologis sama tujuan, makin gede dorongan sama usaha kita. Itu goal gradient hypothesis. Kedua, perasaan udah mulai atau udah ada kemajuan, bahkan kalau itu cuma ilusi atau hadiah awal, itu bisa jadi kayak bahan bakar roket buat motivasi kita biar terus maju sampai kelar. Itu endowed progress effect. Sip, itu 2 intinya. Menarik banget ya gimana mekanisme psikologis ini kerja di belakang layar, ngaruhin keputusan sama semangat kita tiap hari, seringnya tanpa kita sadari pula. Iya, memang menarik banget. Dan nunjukin betapa dalamnya naluri kita buat pengen nyampe ke penyelesaian. Nah ini,
Mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Oke, apa tuh? Mengingat betapa kuatnya pengaruh rasa hampir sampai dan udah mulai ini ke motivasi kita, coba deh pikirin, gimana caranya kita bisa secara sadar dan etis ya, manfaatin pemahaman ini buat dorong perilaku positif. Entah itu buat capai tujuan pribadi, jaga kesehatan, belajar hal baru, atau mungkin di skala sosial yang lebih luas. Tapi, gimana caranya biar kita nggak malah kejebak bikin tekanan yang nggak perlu, atau ekspektasi yang nggak realistis, atau malah jadi manipulasi terselubung? Di mana sih kita narik garis batasnya biar tetap suportif tapi nggak eksploitatif? Wah, pertanyaan penting tuh buat direnungkan pas kita mau menerapkan ini sehari-hari ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.